Hai guys, kembali lagi di channel aku Mirna Journey. Oke, di video kali ini seperti biasanya kan setiap hari Selasa aku akan melakukan penimbangan ya untuk mengecek apa di minggu ini aku turun, apa stuck atau naik. Oke, langsung saja kita lihat ya videonya. Mari kicis. Hai, hari ini tanggal 27 September, hari Selasa ya. Hari ini hari ke-21 aku memulai diet ya. Langsung aja kita timbang. Kita nolin dulu. Ih, susah amat. Kita nolin, lalu kita timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, turun, alhamdulillah ya Allah. Minggu depan bisa dong, pecah dong ya. Oke, kalian udah lihat kan berapa turunku kali ini? 1,3 lagi guys. Kok bisa ya? Kok kompak gitu loh, 1,3. Benar gak? Aku lihat dulu ya. Awalnya kan 124. Terus minggu pertama mulai itu 122. Terus minggu 3 121,4. Dan sekarang hari ke-21 hari Selasa itu 120,1. Jadi kalau ditotalin itu turunnya itu sama gitu loh, 1,3 tiap minggunya itu seperti itu. Keren banget gak sih? Congratulations buat diriku sendiri. Ye, kamu pasti bisa. Oke. Berarti aku turun berat badan tuh berapa teman-teman? 1,3 minggu pertama, minggu kedua 1,3, minggu ketiga sekarang 1,3. Berarti totalnya 3,9. Wes. Itu benar-benar apa ya? Kayak nggak percaya tapi beneran turun terus ya apa loh? Kali ini aku akan bercerita sedikit ya tentang perjalananku selama 21 hari ini. 21 hari diet. Aku makan apa aja, terus gimana sih mengatur makan aku kayak gitu kan. Terus kok bisa turun. Terus banyak juga yang ketemu aku mungkin ya waktu aku lagi jajan bakso mungkin, lagi jajan apalah, donat atau apa, pasti pada heran. Mirna ini katanya diet, yang udah lihat video aku ya, yang udah lihat channel aku kan pada heran gitu loh. Setiap kali ketemu itu pasti bilang gini guys, Mirna katanya diet, kok jajan sih gitu, kok makan bakso sih, kok makan ini sih, kok makan itu sih. Tiap kali orang ketemu aku tuh kayak gitu. Soalnya mereka udah beranggapan kalau diet ya udah eat clean aja, ya makan ya gak jajan lah intinya kayak gitu kan. Makanya aku akan bercerita sedikit gimana sih aku mulai mengatur langkah awalnya tuh kayak gimana. Oke, jadi begini teman-teman, belajar dari pengalamanku kemarin ya teman-teman, kesalahan aku kemarin yang sempat turun sekitar 35 kilo lagi, terus belajar dari pengalaman itu. Jadi aku sekarang berpikir begini, bukan berapa cepat kamu bisa mencapai body goals, tapi berapa lama kamu bisa bertahan dengan pola makan yang kamu jalani sekarang. Nah, kata-kata kayak gini nih, halus tapi nyerti kayak telo. Nah, kata-kata itu yang terngiang-ngiang di kepala aku. Berapa lama kamu apa itu bisa menjalani pola pola makanmu yang kayak kemarin gitu loh. Oke, it's okay, kamu bisa aja menggapai uh, body goals kamu, bisa aja kamu turun cepat. Tapi emang kamu bisa mempertahankan pola makanmu yang seperti itu seumur hidup? Kayak gitu. Jadi aku mikir lagi kan. Terus ditambah lagi ya, kayak gini. Misalkan, waktu itu ya, aku cerita waktu itu. Misalkan kayak gini, orang rumah itu ada yang
dapat undangan buat hajatan gitu, misalnya kayak tasyakuran kayak gitu kan, otomatis kalau pulang kan bawa berkat ya, bawa nasi, bawa kue. Nah waktu datang itu orang rumah itu pada enak, ada yang ngambil, ada yang makan lemper, ada yang makan risol, terus aku cuman doer ngeliatin ngawal gini sambil ngempet. Aduh aku pengen seperti itu, aku pengen risoles, kesukaanku kan risoles kayak gitu. Emang bisa mempertahankan hal itu seumur hidup, sedangkan kita itu harus hidup berdampingan dengan mereka, harus hidup berdampingan dengan itu tadi kan, makanan-makanan ya seperti junk food, goreng-gorengan kayak gitu lah. Kita tuh harus bisa hidup berdampingan guys. Aku jelaskan ya pola makan aku waktu diet waktu itu. Waktu diet waktu itu tuh sarapan aku itu biasanya itu buah, buah sama green tea teman-teman, sama teh hijau buat naikin metabolisme kan, bukan teh hijau kepala itu, bukan teh hijau, niatku itu buat naikin metabolisme kayak gitu. Terus makan siangnya itu makan sayur, eh, pakai lauk pauknya itu dikukus, kalau enggak itu tak panggang pakai teflon kayak gitu aja. Terus sama nasi merah. Untuk sambelnya kadang kan aku pakai sambal tomat pun, tomatnya itu mentah teman-teman, jadi gak digoreng dulu, aku harus mentah-mentahan. Is okay di awal-awal, jalan lurus enjoy aja, melihat eh, progres yang seminggu bisa turun 3 kilo kayak gitu kan, semangat menggebu-gebu. Waktu itu sampai stres aku teman-teman, bener-bener di awal semangat, lama kelamaan itu kayak bener-bener ya ampun super stres. Kayak soalnya apa, di awal aku tuh udah berpikiran aku tuh pengen cepet nurunin gitu loh, pengen apa ya, kayak terobsesi, aku pasti bisa nih, pokoknya aku harus turun harus segini, sebulan harus segini. Jadi tuh kalau aku nggak turun sesuai dengan target itu tuh stres bener-bener, yang malah jatuhnya itu khilaf. Apalagi waktu buat olahraga itu aku forsir ya, buat olahraganya pun aku target sama aku. Bayangin aja bangun pagi aku itu jogging, dan joggingnya itu tiap 1 minggu sekali tuh harus ada perubahannya, harus paling nggak nambah jarak lebih jauh lagi kayak gitu. Habis jogging kadang itu kalau sempat aku itu jumping jack, olahraga lagi. Terus siangnya itu fitness pun kadang-kadang itu sampai 2 jam teman-teman, benar-benar buat apa ya, pokoknya yang di pikiran aku itu bakar kalori lebih banyak, kamu bakal lebih cepat turun. Alhasil apa ya, itu tadi stres akhirnya. Kita aja butuh istirahat, apalagi tubuh kita kan ya. Terus lama-lama muncul pemikiran kayak gini teman-teman. Lah terus masa aku harus kayak gini terus, ribet kayak gini, menu makanku kayak gini, mau keluar sama temen gak bebas, terus mau keluar sama keluarga makan-makan pun juga harus apa ya, nggak bisa bebas lah pokoknya. Ibaratnya kayak pacaran sama cowok yang super protektif ya, jadi bener-bener dikekang kayak gitu. Terus aku mikir, terus aku harus gimana ya opo, terus aku kudu oke kayak gitu kan. Aku menyerah ya, terus gak mikirin berat badan sama sekali, gak berani timbang. Wes karena mubah kon mundak bobot, ya biarin gak ngurus wes, pokoknya penting aku seger waras kayak gitu. Sampai pada akhirnya tubuhku tuh ngasih sinyal ke sama diri aku bahwasanya aku tuh udah gak sehat lagi kayak gitu. Udah mulai sesak nafas, udah mulai badan capek-capek, hipertensi, bayangin, sampai tekanan darah tinggi, detak jantung itu padahal itu lagi rebahan ya, itu tuh rasa duk 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 kenceng kayak lagi kardio kayak gitu. Terus tidur tiba-tiba kayak apa ya, jantung kayak kayak mau cepet duk gitu, langsung batuk-batuk kayak gitu. Terus bangun tidur itu pusingnya minta ampun, bener-bener sangat-sangat pusing guys. Pokoknya aku baru ngerasain tuh kemarin ya, bangun tidur itu berhari-hari pusing ya, pusingnya tuh sampai buat melek gini aja tuh kayak sakit gitu. Terus mimisan, seumur-umur aku baru ini mimisan, itu pun 2 hari berturut-turut. Aku sampai panik, gimana nggak panik kan, ya ampun aku ini sakit apa gitu, kenapa kayak gitu kan. Wis pikir-pikir aneh-aneh, mikir nggak karu-karuan, sampai sempet nangis. Ya Allah aku masih pengen nemenin anak aku, ya Allah anak-anak masih butuh aku, sampai sampai mikir kayak gitu teman-teman, saking paniknya kan. Nah, setelah terjadi gejolak kaula muda dalam hatiku, aku mulai itu browsing-browsing
tentang diet, mulai nge-follow Instagram orang-orang yang lagi berproses, lagi diet, lagi cari info-info, pokoknya intinya itu gimana caranya aku itu menambah wawasan tentang diet itu kayak gimana. Nah ini tuh, aku itu dietnya itu gak langsung buk, langsung ibaratnya itu 180 derajat langsung gini gitu, enggak ya. Jadi itu aku step by step. Jadi aku itu lebih ke nyamannya diri aku, gimana pikiranku itu nggak berontak, gimana pikiranku itu nggak ngasih sinyal wah apa tinggi kayak gitu. Jadi itu dari hal kecil dulu, kayak misalnya yang biasanya aku nonton drakor itu sambil rebahan, sambil tiduran, aku nonton drakor itu sambil mengais pedal. Aku nonton drakor itu di rumah sambil naik elliptical cross di rumah mumpung ada ya. Dan pada saat itu aku ada inisiatif langsung, dari hal kecil dulu tadi, nonton drakor sambil mancal kayak gitu kan. Terus yang biasanya sarapan itu mandi dulu terus sarapan, ini enggak, sarapan dulu baru lanjut mandi, mandi plus cuci baju manual. Kebetulan kok tepak yo, mesin cuci di rumah rusak. Mulai ngurangin kebiasaan makan gorengan yang nggak kekontrol ya, yang biasanya comot itu mulai dihindarin. Kayak misalnya nggak pengen banget, misalnya ada gorengan nih, kalau aku nggak mau banget aku nggak bakalan makan. Jadi kayak gitu, kayak misalnya biasanya aku makan gorengan itu 3 langsung habis, itu 1 aja udah cukup kayak gitu. Jadi pelan 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 ini pokoknya yang penting itu kita itu ringan, otak kita itu nggak terbebani, otak kita itu nggak ngasih sinyal wis abot iki, wis angel iki, angel, gak kayak gitu. Mensinkronkan antara hati dan pikiran, gimana caranya itu bisa sama. Kadang kan hati kita karepe yo gak makan kayak gitu, tapi otak kita wis waduh abot iki gak mangan iki, wis setengah hati. Ingat, hargai progres kecil apapun, walau itu hal sepele. Lebih baik konsisten 70% tapi kita enteng ikhlas menjalani, daripada 100% tapi nanti ujung-ujungnya ambiar. Nah, dari kebiasaan kecil itu akhirnya itu muncul semangat teman-teman. Soalnya apa, kita nganggapnya hal itu tuh pekerjaan biasa aja, hal enteng. Akhirnya tumbuhlah rasa ingin menaikkan level. Yang tadinya lebih aktif bergerak di rumah, akhirnya berani buat olahraga. Oh ya wis, aku besok mau jogging, jogging pagi. Oh nggak usah jauh-jauh, muter pasar aja cukup. Akhirnya besok lagi, oh tadi udah muter pasar ya kemarin ya. Muncul perasaan lagi, oh ini udah enteng nih. Gimana ya kalau aku fitness? Fitness pun awalnya nggak aku memforsir kamu harus tiap hari 2 hari sekali fitness, enggak. Semut kamu aja, semau kamu aja, yang penting aku nyaman dulu. Kalau nanti nyaman kan cocok lah ya kan. Terus akhirnya pola makan mengikuti tuh. Wah gimana ya, kayak kita ngatur pola makan yuk, kayak gini ngatur pola makannya, kalorimu segini, oh berarti kamu harus makannya itu sekian porsi kayak gitu. Dan jangan lupa nutrisinya juga, nutrisi itu ternyata harus sekian, proteinnya harus sekian, karbonnya sekian, lemaknya sekian kayak gitu. Dan tetap teman-teman, aku itu juga tetap makan makan junk food juga, jajan juga setiap hari. Cuman perlu digarisbawahi, semua itu tuh ada takarannya. Kalau misalkan kalori harianku masih mencukupi buat aku jajan, it's okay aku jajan ya, makan bakso kayak gitu aja. Kita eh, nggak harus menunggu 1 minggu buat makan enak. Kalau kamu pengen makan burger, sorry, kalau kamu pengen makan burger, oke makan aja burger. Tapi kamu lihat kalorinya burger itu berapa, terus kalori harianmu itu berapa, nanti tinggal nyusun aja, hitung-hitungan, main hitung-hitungan gitu loh teman-teman. Tapi jangan lupa juga nutrisi harianmu juga harus terpenuhi, karbohidrat, lemak, terus protein. Jadi itu jangan seharian makan junk food tok. Aku bilang, oh Mirna, katanya Mirna itu diet bisa makan goreng-gorengan, terus seharian makan gorengan, ya nggak gitu juga. Yang penting kamu itu sadar diri, tahu nggak sih, sadar diri akan batasan berapa kamu bisa mengonsumsi itu kayak gitu. Aku mulai menyusun meal planku selama 1 minggu ke depan, mulai belanja kebutuhan aku apa aja, belanja sayur di kulkas itu aku ganti makanan yang bisa aku konsumsi kayak buah. Seenggaknya itu aku itu bisa konsisten, jadi nggak
main comot-comot aja kalau pengen ngemil. Kalau pengen ngemil nggak kupo, harus beli ini beli itu. Jadi tuh aku mulai belanja buat paling nggak buat 2 harian lah. 2 harian itu aku penuhin kulkas. Jadi nanti kalau aku pengen makan tinggal ambil aja. Aku mulai menyusun strategi gimana caranya aku ini bisa mengontrol, mengetahui aku ini naik apa enggak, dietku berhasil apa enggak. Yaitu tadi aku cuman eh, caranya 1 minggu sekali, kayak bikin video ini 1 minggu sekali itu timbang. Tujuannya apa sih? Buat ngontrol aja aku ini naik apa enggak, dan menentukan targetnya pun aku nggak tinggi. Kamu kamu turun, alhamdulillah. Kamu nggak naik pun itu juga udah bagus. Soalnya apa? Soalnya aku udah berterima kasih, aku udah bersyukur banget ya pada diriku sudah melakukan perubahan sedemikian rupa. Yang tadinya cuman sukanya mager, lagi nonton drakor tiduran. Yang kemarin cuman tiduran aja sambil nonton drakor, suka males-malesan, mager. Tapi sekarang aku udah mulai aktif kembali, udah mulai olahraga, terus mengatur, mengontrol makanan. Jadi aku tuh di awal tuh nggak nentuin target segede apa ya, nggak menentukan target yang tinggi gitu loh. Aku cuma bilang pada diriku, kalau bisa kamu turun 0,5 kilo seminggu. Kalau nggak bisa turun, paling nggak kamu nggak naik, itu aja udah bagus banget. Jadi akhirnya tuh di pikiranku itu apa, itu tadi nggak terbebani kayak gitu loh teman-teman. Jadi intinya aku mengawali diet ini tuh bagaimana caranya diriku tuh nggak terbebani sih, kayak gitu aja. Nah, dalam minggu pertama aku turun dong kan ya, 1,3 kilo. Makin semangat dong, makin pede. Akhirnya minggu kedua lebih menata meal plan lagi. Gimana caranya aku itu bisa, ibaratnya tadi menu sehatnya itu 50%. Sekarang ditambah 60. Terus minggu kedua ditambah lagi dan seterusnya. Aku lebih memilih berdamai ya. Berdamai dengan hati dan pikiran aku, biar hati sama pikiran ini sama gitu loh. Biar aku menjalani itu lebih enteng, kayak gitu aja sih teman-teman.